Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, nama budaya, tabi pun. Pertama, kelompok kami, kelompok 9 Strukdat akan menjelaskan kode-kode yang telah kita buat. Sebelum masuk ke kode, perkenalkan nama saya Ali Arista Mutahari Parisi dengan NIM 123450088. Kemudian teman saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Taufikur Rohman dengan akhir NIM 32. Perkenalkan, nama saya Devina Sonya Palabi Sanjaya dengan NIM 123450007. Perkenalkan, nama saya Ken Gracia Boma dengan NIM 123450045. Ya, kemudian kita bakal langsung aja ya masuk ke kodenya. Oke, baik. Yang pertama di sini kami memiliki kasus yakni permainan menara Hanoi terdiri dari 3 tiang dengan beberapa cakram yang berbeda ukurannya. Tujuan dari permainan ini adalah memindahkan seluruh cakram dari tiang pertama ke tiang ketiga dengan aturan tertentu. Aturan yang pertama yaitu hanya boleh memindahkan 1 cakram pada satu waktu. Aturan kedua, cakram yang lebih besar tidak boleh diletakkan di atas cakram yang lebih kecil. Aturan ketiga, boleh menggunakan tiang kedua sebagai tempat perantara. Selesaikanlah menara Hanoi yang terdiri dari 3 tiang, A, B, dan C, dan 3 cakram dari terbesar hingga terkecil. Pindahkan semua cakram dari tiang A ke tiang C. Nah, berikut yang pertama, apa itu menara Hanoi? Menara Hanoi adalah teka-teki matematika di mana kita harus memindahkan satu set cakram dari satu tiang ke tiang lain. Teka-teki ini terdiri dari 3 tiang dan sejumlah cakram yang bertumpuk di satu tiang, disusun dari yang terbesar di bagian bawah hingga yang terkecil di bagian atas. Tujuannya adalah memindahkan semua cakram dari tiang asal, tiang A, ke tiang tujuan, yaitu tiang C, dengan bantuan tiang perantara, yaitu tiang B, dengan mematuhi 2 aturan utama. Satu, hanya 1 cakram yang bisa dipindahkan pada satu waktu. Kedua, cakram yang lebih besar tidak boleh ditempatkan di atas cakram yang lebih kecil. Nah, untuk memecahkan masalah ini, ada beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan iteratif yang diimplementasikan pada kode-kode yang telah kami buat. Nah, yang pertama itu ada kelas stack. Tujuan itu mengelola tiang. Pada kode, 3 tiang menara Hanoi A, B, dan C diimplementasikan sebagai stack atau tumpukan. Yang ini dan ini. Lalu stack memungkinkan penyimpanan cakram secara teratur dan mengikuti aturan LIFO. Last in first out. Ini artinya cakram terakhir yang ditambahkan ke stack adalah yang pertama akan diambil. Nah, ada fungsi, yakni fungsi push. Nah, fungsi push ini berfungsi untuk mendapatkan cakram ke tumpukan. Lalu ada pop untuk mengeluarkan cakram teratas. Lalu ada pick untuk melihat cakram teratas tanpa menghapusnya. Lalu ada is empty untuk melihat apakah tumpukan kosong atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yani Cia. Baik, lanjut, yaitu kelas menara Hanoi untuk mengelola proses pemindahan. Bagian utama dari kode adalah kelas menara Hanoi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan teka-teki ini. Kemudian adapun jumlah cakram itu menentukan berapa banyak cakram yang akan digunakan. Misalnya jika kita memiliki 3 cakram, maka kita butuh 2/3 kurang 1 langkah atau total 7 langkah untuk menyelesaikan teka-teki. Ada 3 tiang A, B, C yang diwakili oleh objek stack.
Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman kami Adit. Oke, fungsi utama Hanoi iterasi. Metode ini menjalankan logika iteratif untuk menyelesaikan menara Hanoi. Di sini cakram awalnya disusun di tiang A dari yang terbesar di bagian bawah hingga terkecil di atas. Di sini ada contohnya, menyusun cakram di tiang A yang besar cakram 3 ke yang kecil cakram 1. Kemudian ada langkah-langkahnya yang di bawah itu. Terus menyusun cakram, semua cakram ditempatkan di tiang A dimulai dari cakram terbesar hingga terkecil. Terus ada iterasi langkah-langkah. Pada setiap langkah pemindahan terjadi antara dua tiang berdasarkan pola modulus 3. Terus langkah pertama memindahkan cakram dari tiang A ke tiang C. Langkah kedua itu memindahkan cakram dari tiang A ke tiang B. Kemudian yang terakhir langkah ketiga itu memindahkan cakram dari tiang B ke tiang C. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Paris. Baik, kita masuk ke fungsi pindah untuk mengelola pemindahan cakram. Fungsi ini bertanggung jawab memindahkan cakram antara dua tiang berdasarkan aturan menara Hanoi, memastikan bahwa cakram yang lebih besar tidak pernah diletakkan di atas cakram yang lebih kecil. Untuk ini dapat dilihat seperti itu. Kemudian logika pemindahan. 1. Ke tiang asal kosong, pemindahan cakram dari tiang tujuan ke tiang pindahkan cakram dari tiang tujuan ke tiang asal. Kedua, jika tiang tujuan kosong, pindahkan cakram dari tiang asal ke tiang tujuan. Yang ketiga, jika cakram teratas pada tiang asal lebih besar dari cakram teratas tiang tujuan, pindahkan cakram dari tiang tujuan ke tiang asal. Yang keempat, jika tidak, pindahkan cakram dari tiang asal ke tiang tujuan. Kemudian untuk contoh pemindahan 3 cakram, mari kita lihat contoh langkah-langkah pemindahan dari tiang A ke tiang C. Contoh pemindahan 3 cakram. Mari kita lihat contoh langkah-langkah pemindahan 3 cakram dari tiang A ke C. Langkah pertama, pindahkan cakram 1 dari A ke C. Langkah kedua, pindahkan cakram 2 dari A ke B. Langkah 3, pindahkan cakram 1 dari C ke B. Kemudian langkah keempat, pindahkan cakram 3 dari A ke C. Langkah 5, pindahkan cakram 1 dari B ke A. Langkah 6, pindahkan cakram 2 dari B ke C. Dan langkah terakhir yaitu langkah 7, pindahkan cakram 1 dari A ke C. Kemudian hasilnya ketiga cakram berhasil dipindahkan dari tiang A ke tiang C dengan aturan yang benar. Kesimpulan, implementasi menara Hanoi ini menggunakan metode iteratif untuk memecahkan masalah dengan efisien. Kode ini menunjukkan bagaimana stek digunakan untuk menangani pemindahan cakram sesuai aturan permainan. Dengan iterasi modulus 3, proses pemindahan dapat dipetakan secara sistematis dan otomatis. Sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai kode untuk kasus menara Hanoi. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Sekian, terima kasih.